Saya lihat ada kucing yang skabies, gemuk sekali badannya, tapi kepalanya itu dihinggapi jamur skabies yang membuat dia jadi nggak bisa melihat. Saya kasih nama kucing itu Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Tio Arianto, saya tidak pernah berkata kasar seperti kamu dan saya belum pernah dengar orang berkata kasar seperti kamu terhadap kepala negara. Kamu mengatakan Prabowo itu luar biasa, kamu na'udzubillah min zalik. Kritik pemerintah oke. Kita mengkitakan, jangan mengkaukan. Tapi kerta ini udah kelewatan, bukan kritik lagi, bukan menghina kepala negara. Jangan ada yang menyentuh Tio. Setersinggung apapun, jangan punya pikiran untuk membuat satu manuver yang mencelakai dia. Kita diskusi. Silahkan kalian menyampaikan kritik, saran ya terhadap siapapun, tidak terkecuali terhadap presiden, terhadap pemerintah. Kami rasa seorang Tio itu tidak pantas dicontoh oleh generasi muda Indonesia yang berpendidikan. Tidak usah takut, saya melihat sekarang ini anak hanya emosinya tinggi. Tapi sebenarnya isi apa yang dikatakannya itu terukur. Bisa dipertanggungjawabkan kalau terjadi masalah hukum. Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu, yang mantan UGM itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Saya juga memakai istilah presiden. Apapun yang diucapkan di dalam pikiran saya itu adalah keunikan dari kebudayaan mahasiswa itu, bahwa terlalu lancang oke, dan kelancangan itu kan bukan karena dendam personal. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Sejumlah warga dan lembaga melaporkan Tio Ardianto, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, ke polisi. Tio yang nyaring dalam diskusi, lantang berorasi, dan percaya diri dalam bernarasi, dilaporkan setelah mengkritisi bombardir program strategis pemerintah. Apakah yang diungkapkannya murni kritik atau memang penghinaan? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan panggilkan langsung narasumber Rakyat Bersuara pada malam hari ini, pakar ekonomi politik Iksanuddin Nursi. Selamat malam, Prof. Lama tak bertemu. Silakan, Prof. Terima kasih. Kemudian pengacara Garda Prabowo, Bung Ferdinand Hutahayan. Ini saya nggak salah lihat nih, Garda Prabowo tapi dari PDI Perjuangan, betul ya? Jadi gimana, coba ceritakan dulu. Garda Prabowo tapi dari PDI Perjuangan, udah koalisi atau gimana? Kita kan lawyer profesional. Oke. Jadi nggak ada kaitan sama partai di sini ya? Oh, beda. Tapi Anda masih anggota partai PDI Sampai Perjuangan? saat ini saya masih memiliki KTA PDIP. Oke. Tapi saya juga memiliki kartu anggota advokat. Jadi di sini saya sebagai advokat. Oke, baik. Kita berikan tangan untuk Bung Ferdinand Hutahayan. Akademisi, praktisi hukum, juga aktivis HAM, Mbak Asfinawati. Mbak Asfi. Saya panggil Mbak Asfi atau Mbak Vina nih? Bebas. Oke, silakan Mbak Asfi. Kemudian praktisi hukum sekaligus pelapor terhadap Tio Ardianto, Bung Farhad Abbas. Selamat malam, Bung Farhad. Ini luar biasa pengacara kita ini. Silakan, Bung Farhad. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Bung Ray Rangkuti.
sedang dalam perjalanan. Pengamat politik Bung Boni Hargen. Selamat malam Bung Boni. Selamat malam. Oke, minum bawa sendiri kan? Minum selalu bawa sendiri beliau. Oke, aktivis dan juga praktisi hukum Bung Iqbal Ramadan. Apa kabar Bung Iqbal? Lama tak berjumpa. Kemudian juga Ketua Departemen Hukum dan HAM Garda Prabowo Bung Amri Piliang. Selamat malam. Ditemani oleh Bung Firdaus kali ini ya. Baik, saya akan tanya dulu sebelum soal kasus hukum ini saya tanya. Sebelum kasus ini merebak, ada ramai soal Tio dipinjami mobil oleh Purnawirawan Jenderal yang bernama Letjen Setio Sularso, yang merupakan besan dari Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa. Betul ya? Ya, betul. Bung Farhad, Anda mulai bahwa ini kan arahnya jadi, oh Tio dipinjami mobil sama sosok yang dekat dengan PDI Perjuangan. Seolah-olah itu kalau nggak salah BEM Bersatu yang bicara itu. Saya lupa ada BEM Bersatu menyampaikan konferensi pers, tapi kita undang memang mereka tidak merespons undangan kita. Tapi saya tanya, ini kan seolah-olah kemudian mengatakan bahwa Tio ada PDI Perjuangan di balik Tio. Silakan. Ya, di sini dugaan kita itu merupakan kendaraan atau yang ditunggangi gitu. Kendaraan yang mana nih, mobilnya atau kendaraan politik? Oke. Intervensi tokoh besar, tokoh politik yang dimana tujuannya adalah untuk menyerang Pak Prabowo dan pemerintahan Pak Prabowo. Maksudnya ada unsur partai di sini? Bukan. Tadi kan saya mau kaitkan dengan kendaraan. Ternyata selidik, kendaraan yang Bapak katakan tadi punya Pak Setio Sularso itu memang benar dengan atas nama Eni Nureni, adiknya. Nah, kemudian yang merupakan besan dari tokoh PDIP yang pernah jadi calon gubernur Jawa Tengah. Ya Pak Andika kita sebut aja lah, Andika Perkasa. Oke. Ya, artinya fasilitas yang digunakan harusnya kan ketika dia merasa terancam, ada penyerangan, mungkin dia bisa melaporkan LPSK, perlindungan. Tapi memang dilindungi oleh orang-orang yang betul-betul melakukan suatu perlawanan. Dapat dibuktikan dengan kehadiran Pak Setio di Bandung waktu dialog kebangsaan gitu. Yang memang satu catatan, bahwa ketika mereka menyerang, tapi berubah pada hari ini, orang-orang yang hadir dalam dialog kebangsaan tersebut sudah memuji-muji Pak Prabowo. Siapa itu misalnya? Ya, Refli Harun, kemudian Tifa. Oh, ini kaitan ke ijazah nih. Ya, kaitan ijazahnya kan. Jadi ketika mereka mendapatkan hal seperti itu, memang mereka bersama bersekutu untuk menjatuhkan dengan, ya menurut saya ini adalah Tio ini sebenarnya hanya sebagai alat, sedangkan penulis-penulis puisinya ini adalah orang-orang di belakang. Dengan ketidakmampuan atau keawaman dia tentang hukum, dia berani aja nekat anak ini. Nah, sedangkan kami dari tim Garda Prabowo, LBH-nya, tetap melakukan satu pengaduan masyarakat. Ya memang kalau dikaitkan dengan pasal. Sebelum pengaduan dulu, saya mau tuntaskan sini dulu. Ini jangan sampai kemudian jadi fitnah. Apakah benar atau tidak itu perlu diklarifikasi. Karena sampai sekarang masih abu-abu bahwa ada sosok besar tokoh politik yang terkait dengan peminjaman mobil Tio, yang bisa kemudian nanti akan berkembang. Jangan-jangan Tio dibiayai atau kemudian diberikan dukungan, sokongan oleh partai politik tertentu. Ya kalau dilihat dari pernyataan dia di mobil tersebut ada alat pelacak gitu ya, yang belum tentu kita tahu kebenaran siapa yang menyimpan alat tersebut gitu. Mereka menggunakan dia sebagai playing victim, seolah-olah dia adalah tokoh yang sangat dibenci, anti karena menyindir atau mengkritik pemerintah. Nah disinilah menurut kita ya banyak tanggapan daripada masyarakat bahwa sanksi moral, sanksi sosial itu mulai berjalan gitu. Bahwa di negara ketimuran yang penuh beradab ini tidak layak, tidak pantas dengan kalimat-kalimat seperti itu. Apalagi dari awal Bapak katakan bahwa ini kritik atau fitnah atau ujaran kebencian gitu. Oke, saya tanya ke Bung Fernandi kalau gitu. Sekarang saya tanya sebagai anggota PDI Perjuangan ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita bicara soal hukumnya. Ini soalnya ini nggak abu-abu. Jadi kemudian saya belum mendengar ada bantahan soal itu, tapi kemudian bergulir terus oleh BEM Bersatu yang kemudian konferensi pers. Ya, isu itu kan sudah rame terus ya, disampaikan pertama sekali oleh adik-adik kita dari BEM Bersatu. Tapi setahu saya
Jubir PD Perjuangan Saudara Guntur Romli sudah menyampaikan bantahan di banyak media bahwa Tio itu tidak ada kaitan dengan PD Perjuangan. Meskipun mobil yang digunakan oleh Saudara Tio itu terindikasi terhubung dengan tokoh lah ya kita sebut yang besar di PD Perjuangan. Tetapi sampai saat ini kan tidak ada yang berani menyatakan secara terbuka dari nama-nama yang disebut, apakah Pak Andika atau Pak Sulistyo atau nama yang punya mobil itu sendiri. Kalau salah Nuraini, ya mohon maaf kalau salah, tidak ada yang keluar untuk menyampaikan kenapa meminjamkan mobil itu kepada Tio. Jadi ya sampai sekarang memang ini masih kita anggap remang-remang, abu-abu dan tidak ada kepastian sama sekali. Tetapi kalau soal PD Perjuangan ya saya mendengar Saudara Guntur Romli sudah membantah tidak ada kaitan dengan Tio. Itu aja kalau soal Tio, Mas Aiman. Oke. Soal laporan saya ingin juga tahu dari Anda. Ya, kenapa jadi tiba-tiba Anda kemudian juga, saya melihat di thread kalau nggak salah ya. Ya. Anda mau melaporkan dan Anda menanyakan kepada netizen waktu itu. Betul sekali. Saya pikir wah ini mau dilaporkan dan ternyata benar. Ya. Apa tujuan Anda melaporkan? Apa salah Tio? Jadi begini, kita tidak bicara menghakimi tentang apa salah Tio. Saya seorang lawyer, kemudian dikontak oleh Ketua Umum Garda Prabowo, meminta saya bersama Bang Farhad, ada Bang Niko Kili-Kili, ada siapa lagi kemarin itu, ya, Bang Sunan, kita diminta untuk mendampingi Garda Prabowo melaporkan yang namanya Tio, seorang aktivis bekas Ketua BEM UGM. Sebelum kita mengambil langkah, apakah melaporkan atau tidak, kita tentu melakukan kajian hukum. Kita memberikan kajian hukum, legal opini kepada Ketua Umum Garda Prabowo memang terkait dua hal. Yang satu, ucapan Tio yang kita anggap memang sudah di luar batas kepatutan yang disampaikan membandingkan presiden dengan analogi tertentu. Yang kucing itu? Yang kucing itu, Okay. itu yang pertama. Yang kedua, soal penyampaian Tio terkait dengan PBX Finder di mobil yang dia pakai. Kenapa PBX Finder? Karena kita anggap bahwa yang disampaikan Tio itu, dia menyampaikan sesuatu yang dia tidak pahami tentang PBX Finder itu apa. Alat pelacak disebut. Ya, padahal kan itu bukan alat pelacak. Nah, tetapi Tio menyampaikan sesuatu dan dia tidak tahu siapa yang memasangi itu, tapi dia berani bernarasi bahwa itu dipasang oleh pemerintah, penguasa, seolah-olah penguasa pemerintah ini takut kepada Tio, seolah-olah Tio ini menjadi seorang makhluk yang harus dibuntuti karena gerakan-gerakannya, keaktivisannya. Dan itu kan menjadi situasi semakin gaduh. Seolah-olah pemerintah ini represif. Padahal Tio sendiri tidak pernah tahu alat itu dipasang oleh siapa. Dan ternyata kan mobil itu bukan milik Tio pribadi, tetapi milik orang. Itu yang saya sampaikan ketika itu, ditanya dulu kepada yang memberi mobil itu. Pernah tidak memasang alat itu. Jadi jangan langsung menuduh. Nah, tuduhan itu kita anggap adalah masuk kategori penyebaran hoax. Di mana kasus ini kalau kita bandingkan agak identik dengan kasus Ratna Sarumpait 2019. Menyampaikan sesuatu yang seolah-olah terjadi padahal tidak terjadi. Nah, Tio ini juga menyampaikan bahwa seolah-olah dia telah dipasangi alat pelacak oleh negara untuk menjadikan dia dibuntuti, seolah-olah dia menjadi sangat penting, ditakuti, dan itu membangun opini di tengah masyarakat bahwa pemerintah represif. Maka muncullah teman-teman kita dari LBHI, dari aktivis social society segala macam, menuding pemerintah semakin melakukan pembungkaman. Padahal kan tidak sama sekali. Ada berapa laporan ke Tio? Yang kita sampaikan itu akhirnya setelah kita melakukan kajian hukum, kita memutuskan tidak membuka laporan polisi, tetapi mengajukan DUMAS, pengaduan masyarakat. Kenapa kita melakukan DUMAS? Supaya ini menjadi diskursus di tengah publik, di tengah masyarakat kita, agar ini menjadi perbincangan apakah kita sebagai sebuah bangsa berlindung di balik kebebasan berpendapat, kebebasan demokrasi, menormalisasikan ujaran kebencian, pelecehan, penghinaan kepada pemimpin untuk melampiaskan hasrat-hasrat tertentu yang kita anggap bahwa ini adalah kebencian. Dan sayangnya di Republik ini orang-orang yang memang benci kepada Prabowo, tidak suka kepada Prabowo, telinganya terpuaskan oleh statement-statement kasar seperti itu. Ini yang mau kita jaga supaya masyarakat kita di Republik ini menjadi diskusi. Layak
layak tidak kita menormalisasi ujaran kebencian, pelecehan, penghinaan kepada presiden seperti itu? Kalau tidak layak, artinya kan kita harus melakukan sebuah upaya-upaya tertentu untuk melindungi generasi kita ke depan supaya tidak menjadi generasi pencaci. Adik-adik mahasiswa ini harus kita lindungi, jangan sampai mereka kemudian menjadi generasi pemaki yang lupa bagaimana sebetulnya menjadi seorang aktivis kita harus punya pandangan-pandangan kritis kepada pemerintah. Maka saya katakan, kita mendukung Tio untuk tetap bersikap kritis. Tetapi kita akan melawan segala macam upaya-upaya caci maki, ujaran kebencian dan penghinaan kepada pemimpin negara. Itu yang kita jaga. Dan lagi pula, kenapa kita harus memilih? Kalau kita mau membandingkan, kenapa kita harus jadi mendukung Tio dan melupakan Prabowo atau setidaknya menjadi penyerang Prabowo? Apa yang dilakukan Tio terhadap bangsa ini sehingga kita harus melupakan apa yang dilakukan oleh Prabowo? Kan ini menjadi perbandingannya. Kita membandingkan itu karena Tio sudah menjadi pencaci bagi kami dari legal opini yang kami berikan. Sementara Pak Prabowo inilah yang dilupakan. Adik-adik mahasiswa harus tahu kenapa listrik padam bergilir selama beberapa hari terakhir di Jawa. Karena inilah yang dilawan oleh Prabowo, para oligarki tambang mineral batu bara. Mereka memaksa pemerintah untuk menaikkan harga batu bara jualnya ke PLN. Sementara batu bara ini milik negara, milik kalian rakyat. Pengusaha oligarki ini meminta harga tinggi. Kalau batu bara ke PLN ditinggikan, apa yang terjadi? Harga listrik yang kalian bayar akan mahal. Sementara presiden melawan itu, dan ini perlawanan barik para oligarki. Abang saya Pak Ihsanuddin pasti tahu persis itu. Nah itu yang terjadi. Kemudian Pak Prabowo melawan para oligarki yang memaling tambang-tambang ilegal selama ini. Melawan para pihak-pihak yang menguasai lahan secara ilegal dan melawan hukum selama ini. Melawan para bandit-bandit oligarki selama ini yang nyaman berkuasa dan bahkan mengatur penguasa masa lalu. Kalian dengar tidak bahwa PSN yang namanya PIK dicabut oleh Presiden Prabowo? Masa kita tidak mendukung presiden kayak begini dan malah mendongkel presiden berupaya menciptakan kegaduhan bagi presiden? Ferdinand, itu pidato. Sebentar, saya selesaikan Bang Rey. Sampaikan di PDI Perjuangan. Saya selesaikan nanti. Saya tidak ada hubungannya di sini. Pidato yang layak Bang Rey, disampaikan di internal saya PDI tidak ada Perjuangan. hubungannya dengan PDI Perjuangan berdiri di sini. Bang Rey diam dulu, tenang. Nanti punya giliran bicara. Itu yang saya sampaikan. Siapa yang harus kita pilih, harus kita dukung dalam hal ini. Ketika Anda juga bergerak menggoyang pemerintah ini, siapa yang diuntungkan? Oligarki-oligarki itu akan kembali berkuasa mengatur pemerintah. Apakah Anda mau itu terjadi? Sementara presiden mau memangkas kekuasaan mereka, bahkan penegak hukum kita pun selama ini takluk di tangan oligarki ini. Ketika negara mau dibawa ke arah benar, kenapa kita tidak mendukung? Ini pertaruhan besar. Ketika pertaruhan besar ini dimenangkan, maka Indonesia itu akan menjadi negara yang hebat. Bukan negara yang seperti sekarang, kemarin di penguasa masa lalu terseok-seok, rakyat hanya diberikan bansos yang murah, tapi oligarki berkuasa sepenuhnya. Kemana larinya kekayaan sumber daya mineral kita? Anda tahu APBN kita itu 80% dari pajak. Kemana kekayaan hasil bumi kita semua? Dimaling oleh mereka semua. Nah ini sekarang yang mau dilawan oleh Prabowo. Nah inilah yang saya heran. Mengapa Tio menjadi garda terdepan, menyerang segala macam kebijakan yang belum tentu salah. MBG, kita akui, saya pun orang pertama yang selalu mengkritik MBG. Saya mengatakan model pelaksanaan MBG dengan menempatkan SPPG ini saya tidak setuju. Dari dulu saya menyampaikan, bahkan ke presiden lewat ajudannya saya sampaikan, metodologi pelaksanaan MBG ini harus melalui menggunakan komite sekolah. Tidak perlu SPBG. Tapi kritik saya tidak terima, ya saya mau apa? Saya sebagai warga negara sudah menyampaikan usul. Jadi kalau mau mengkritik itu mari kita kritik yang benar. Janganlah caci maki seperti itu kita biarkan terjadi, dan karena kita tidak suka kepada Prabowo, telinga kita terpuaskan, hati kita merasa terwakili. Ini yang tidak baik. Maka itulah kenapa kami mengajukan Dumas supaya ini menjadi diskursus bagi publik. Haruskah kita menormalisasi ujaran kebencian, berlindung di balik kebebasan berpendapat, berlindung di balik kata demokrasi, dan membiarkan caci maki itu menjadi konsumsi publik setiap hari? Analogi yang digunakan oleh Tio memang tidak bisa dipidana. Karena itu sebuah analogi yang Tio sudah membungkus di awal, ini tidak terkait dengan siapapun. Padahal monyet pun tahu Tio itu arahnya bicara kemana. Jangankan manusia, monyet pun tahu Tio itu bicaranya kemana. Tapi dibungkus dengan kalimat bahwa ini tidak terkait dengan siapapun, kalau ada kesamaan itu tidak sengaja. Jangan kita biarkan hal-hal seperti ini menjadi kebiasaan di tengah bangsa kita. Lu bayangin kalau semua anak-anak mahasiswa ini nanti menggunakan analogi yang sama kepada orang tua sahabatnya yang dia musuhi.
Saya ketemu bapaknya si Anu, namanya si ini, saya kasih dia si Ono. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Kemonlah kalian para aktivis sosial itu. Jangan legalkan, jangan normalisasi kejahatan seperti ini. Ini merusak bangsa, merusak generasi muda kita. Saya tidak mau anak saya seperti itu. Tidak mau saya jadi generasi pencaci. Saya mau kita ini generasi yang berpikir terhadap bangsa. Kita melihat begini, Prabowo ini sekarang kalau mau jujur, bandingkanlah apa yang dilakukan Prabowo. Danantara juga dulu saya kritik, ternyata Danantara sekarang mulai berhasil dan terlihat bahwa hasil yang dilaporkan terjadi peningkatan laba BUMN. Masa yang begini harus kita abaikan karena kita tidak suka Prabowo terus kita berdiri melawan dia, wah lengserkan, jatuhkan. Padahal menjatuhkan kepala desa pun tak mampu. Ini yang saya mau ajak kita, dan itulah dasarnya Bang Aiman, mengapa kami memilih Dumas dan tidak membuka laporan polisi. Karena Garda Prabowo pun tidak ingin memenjarakan Tio. Tetapi kita ingin menjadikan ini sebuah diskursus di tengah publik, apakah kita harus menormalisasi ujaran kebencian dan berlindung di balik kata kebebasan berpendapat. Konstitusi kita mengatur kebebasan berpendapat, tapi tidak pernah mengatur kebebasan mencaci. Kebebasan menghina tidak ada dalam konstitusi. Bahkan diatur undang-undang ITE itu semua ujaran kebencian masuk. Tapi mengapa Garda Prabowo memilih Dumas? Karena itu tidak mau memenjarakan orang. Berbeda di masa lalu, sampai ada ormas yang dibuat sengaja jadi tukang lapor. Masa lalu itu banyak orang yang jadi korban undang-undang ITE karena penguasa menyediakan lapangan kerja bagi orang menjadi tukang lapor. Bedanya Dumas apa? Biar publik tahu. Jadi Dumas itu, Bang Aiman, tidak perlu memiliki legal standing pelapornya, itu yang pertama. Pengaduan itu belum tentu akan menjadi laporan polisi yang akan diproses disidik oleh polisi. Tetapi karena kita juga mendapat informasi bahwa undang-undang ITE sedang dalam tahap akan direvisi lagi. Dan itu juga tujuan kita supaya hal-hal seperti ini termasuk bullying segala macam nanti bisa masuk di revisi undang-undang ITE. Jadi itu akan dikaji dulu apakah ada bisa dijadikan akan laporan dikaji juga. Tapi kan itu Bang Farhad kan berupa laporan kan? Oh tidak, Bang Farhad tidak buka laporan. Gitu. Sama yang buka laporan itu saudara kita Firdaus Owibowo di Polres Tangsel. Tapi itu terkait dengan yang kita tangkap, nanti mungkin beliau bisa jelaskan tuduhan Tio yang menyatakan SPPG itu satuan penjilat. Padahal beliau kan pengusaha bukan penjilat. Nah itu yang dilaporkan oleh Firdaus, dan itu legal standing pribadi dia, tidak terkait dengan pemerintah. Boleh saya sedikit ke Bang Firdaus. Silakan, Jadi Anda melaporkan itu ya Bung Firdaus ya? Iya, jadi terima kasih banyak Bung Aiman. Jadi ada di dalam KUHP itu perbedaan antara Dumas dengan laporan. Kalau laporan itu kan pro justice, ada suratnya kan gitu. Artinya nomor suratnya ada. Jadi karena ini delik aduan absolut dan kami adalah orang yang langsung difitnah dan dihina oleh Tio ya, diduga difitnah oleh Tio, makanya kami lapor kemarin. Anda difitnah oleh Tio? Ya, karena kami pengusaha SPPG, kami adalah mitra dari SPPG. Oh, klien Anda? Ya, saya pemilik dapur SPPG. Anda pemilik SPPG? Ya, pemilik yayasan ya. SPPG di mana? Di Tangerang. Tangerang? Ya di Tangerang. Di kota Tangerang? Ya di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Ya. Punya berapa SPPG? Satu, benar? Ya. Jadi dapat 6 juta sehari tuh? Belum. Kami baru dalam proses. Ternyata ada masalah seperti ini gitu. Ada masalah penangkapan. Sehingga Anda punya satu SPPG di Kabupaten Tangerang, dan kemudian Tio mengatakan bahwa SPPG itu satuan penjilat Prabowo Gibran. Anda merasa terhina, Anda merasa difitnah? Ya, difitnah, dan dia melakukan penghasutan terhadap publik kepada program Pak Prabowo. Dan terlebih lagi Pak Prabowo dihina. Makanya saya laporkan. Makanya kemarin ketika saya laporkan, polisi saya minta untuk memeriksa ini secara maraton. Dan alhamdulillah tempo seminggu sekarang saksi-saksi sudah dipanggil. Besok saya dipanggil lagi. Mungkin seminggu 2 minggu ini Tio yang dipanggil. Dan kebetulan di Polres Tangsel itu ya? Di Polres Tangsel. Dan kebetulan kemarin saya hold pemeriksaan saya karena ada nama Pak Mahfud MD dan Rocky Gerung yang masuk sebagai ikut terlapor juga. Anda meminta Pak Mahfud dan Rocky Gerung untuk juga diperiksa? Ikut terlapor juga, ikut diperiksa karena beliau memfasilitasi dan menikmati tentang dugaan pelanggaran ini. Di mana menikmati pelanggaran ini? Karena Pak Mahfud MD melalui akunnya mengupload video Tio itu di akun pribadi Pak Mahfud. Mahfud MD official. Tapi kan menjelaskan di situ. Bukan menjelaskan, beliau itu ikut dalam program itu. Waktu saat Tio menghina SPPG dan menghina Pak Prabowo. Jadi saya minta kepada Polres Tangerang. SPPG-nya pas Tio ada di situ. Menyampaikan satuan penjilat di dalam acara Prabowo Gibran itu dimasukkan dalam di dalam akunnya Pak Mahfud MD dan Rocky Gerung yang mengatakan bahwa tolong naikkan tensinya sedikit. Nah di situ saya bilang ini tolong Rocky Gerung periksa juga.
Jadi kalau Rocky Gerung tidak diperiksa saya nggak mau. Saya minta Pak Mahfud MD dan Rocky Gerung harus diperiksa. Karena jangan sampai nanti ada tokoh-tokoh politik Indonesia, tokoh-tokoh publik ya yang sekarang ini ikut menghasut. Sehingga pemerintah Pak Prabowo ini roda pemerintahnya terganggu hanya karena omongan seperti. Jadi gini Pak, Mas Aiman. Jadi negara ini kan nggak pernah selesai. Kemarin tokoh pertamanya adalah Roy Suryo. Roy Suryo masuk ada tokoh baru lagi. Jadi tokoh baru ini tapi penunggangnya adalah ya itu juga gitu loh. Dan statement-statement Pak Mahfud MD ini yang mencederai proses demokrasi hari ini. Tokoh penunggangnya itu juga. Siapa maksudnya ini? Ya Pak Mahfud MD dengan Rocky Gerung. Menunggangi apa maksudnya? Ya menunggangi orang-orang seperti ini. Karena ikut mengkompor-kompori gitu loh. Untuk Roy misalnya. Roy apa? Kasus ijazah. Saya pernah mengkritik Pak Mahfud MD. Waktu beliau bilang tunjukkan ijazah Pak Jokowi atau apa. Saya bilang nggak perlu tunjukkan ijazah Pak Jokowi. Saya bilang gitu. Kan ini prosesnya bukan ranah ijazah, ini pelaporan tentang perbuatan tidak. Tapi kan yang minta tunjukin ijazah Pak Jokowi bukan Pak Mahfud aja, Pak JK pun bicara yang sama. Betul, tapi hari ini kita konteks tidak bicara kepada Roy Suryo. Saya bicara masalah SPPG yang dilakukan oleh Tio yang telah menghina kami sebagai mitra SPPG. Jadi saya masukkan ini Pak Mahfud ini sebagai turut terlapor juga karena beliau itu mengunggah dengan niatnya mensreanya di situ. Yang saya lihat ada mensreanya di situ mengunggah dan menikmati video yang tayangan yang sekarang ini sedang beredar gitu. Okay. Di YouTube-nya beliau tuh. Oke. Okay. Bung Rey ada mau sampaikan sesuatu? Apa ya? Gini. Atau selepas jeda kita akan kembali nanti saya kasih Bung Rey. Selepas jeda kami akan segera kembali sesaat lagi tetap sama kami di Rakyat Bersuara.